Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman di channel Dokter Pancal. Teman-teman, persepsi kita dibentuk oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah termasuk pengalaman kita, pengetahuan kita, dan keyakinan kita. Persepsi kita juga dapat dipengaruhi oleh orang lain, teman-teman. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teman-teman, persepsi orang lain terhadap kita dapat berdampak yang sangat besar pada kehidupan pribadi kita tentunya. Persepsi mereka dapat mempengaruhi cara kita atau cara mereka memperlakukan kita, cara mereka melihat kemampuan kita, dan bahkan cara mereka melihat masa depan kita. Oleh sebab itu teman-teman, penting hal ini untuk kita pahami bagaimana persepsi orang lain terbentuk dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Teman-teman, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita? Tentunya ada banyak faktor teman-teman yang dapat mempengaruhi persepsi mereka, persepsi orang lain terhadap diri kita. Tentunya sangat banyak ya, kita ambilkan beberapa saja. Yang terpenting poin-poinnya saja, yaitu yang pertama adalah persepsi kita sendiri. Persepsi kita sendiri tentang diri kita sendiri dapat mempengaruhi cara orang lain mempersepsikan tentang diri kita. Jika kita percaya diri dan positif, orang lain cenderung akan melihat kita dengan cara yang sama. Contoh, misalnya teman-teman, ada orang atau seorang yang melamar kerja, yang percaya diri dan secara positif akan lebih cenderung membuat kesan yang lebih baik pada pewawancara misalnya, daripada pelamar kerja yang ragu-ragu dan mungkin negatif ya. Ada lagi misalkan seorang murid yang percaya diri dan lebih positif akan lebih mungkin berhasil di sekolahnya, atau seorang mahasiswa di universitas misalnya, daripada siswa murid atau mahasiswa yang ragu-ragu dan berpikir negatif. Persepsi orang lain tentang kita dapat dibentuk oleh pengalaman mereka bersama kita teman-teman, baik positif maupun negatif. Jika mereka memiliki pengalaman yang positif saat mereka bersama kita, mereka cenderung akan menganggap kita atau mempersepsikan kita dengan cara yang positif pula. Misalnya ada seorang teman yang selalu membantu dan selalu mendukung kawannya, akan lebih cenderung dipersepsikan sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, daripada teman yang selalu menyatakan egois dan acuh tak acuh terhadap teman yang lain. Kemudian misalnya ada teman kerja yang selalu tepat waktu dan bekerja keras, akan lebih cenderung dipersepsikan oleh rekan-rekan kerjanya sebagai orang yang menyelamatkan dan profesional, daripada teman kerja yang sering terlambat masuk kerja, sering tidak menyelesaikan pekerjaannya, sering mangkir misalnya, dan sebagainya. Kawan-kawan, persepsi orang lain tentang orang-orang seperti kita juga dapat mempengaruhi cara mereka menganggap
kita ini di kalangan pergaulan mereka, di circle-circle mereka itu seperti apa. Misalnya saja jika mereka memiliki persepsi negatif tentang orang-orang dari suku atau ras tertentu misalnya, mereka cenderung akan mempersepsikan kita dengan cara yang negatif pula. Contoh saja teman-teman, ada seorang wanita misalnya yang bekerja di bidang teknologi, misalnya kerja di Google atau di Facebook atau di bidang teknologi lah pokoknya. Mungkin dia akan dipersepsikan secara negatif oleh lingkungannya atau oleh beberapa orang, karena masih banyak orang terutama di negeri kita ini yang percaya bahwa wanita tidak cocok untuk bekerja di bidang teknologi atau di bidang teknik misalnya. Contoh lain, ada pria yang bekerja di bidang pembunuhan misalnya, mungkin akan dipersepsikan secara negatif oleh beberapa orang, karena masih banyak orang-orang yang percaya bahwa pembunuhan adalah pekerjaan yang hanya cocok untuk wanita misalnya seperti itu. Kemudian kawan-kawan, karakteristik kita juga secara fisik ya, karakteristik fisik kita juga mempengaruhi persepsi mereka, seperti penampilan kita, gaya berpakaian kita, bahasa tubuh kita atau gestur kita. Hal-hal tadi dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita juga. Katakan saja kawan-kawan, ada orang yang memiliki penampilan yang rapi misalnya dan profesional terlihat, akan lebih cenderung dipersepsikan sebagai orang yang lebih kompeten dan lebih kredibel daripada seorang yang memiliki penampilan yang acak-acakan, penampilan yang labor, yang seadanya dan tidak terlihat profesional. Ada juga seseorang yang menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan positif, akan lebih cenderung dipersepsikan sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang menyenangkan, daripada orang yang menggunakan bahasa tubuhnya ditutup-tutup, misalnya sering sedekah atau sering nunduk misalnya. Dan mereka sering dipersepsikan sebagai orang-orang yang lebih tertutup, lebih negatif misalnya. Kawan-kawan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya untuk mengendalikan persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita ambilkan saja cara-cara yang paling efektif ya kawan-kawan, agar durasinya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah bersikaplah positif dan confident, percaya diri. Persepsi orang lain kawan-kawan tentang kita dapat dibentuk oleh sikap kita sendiri sebenarnya. Jika kita misalnya berpose positif dan percaya diri misalnya, mereka cenderung akan melihat kita dengan cara yang sama. Mereka melihat kita sebagai orang yang percaya diri, orang yang positif gitu ya. Misalnya jika kita sedang berbicara dengan seseorang misalnya, kita dapat memberikan kesan positif dengan tersenyum, kemudian eye contact, menatap mata mereka saat kita berbicara misalnya, saat mereka berbicara. Nah, atau mungkin intonasi suara kita lebih jelas dan lebih percaya diri. Kemudian misalnya jika kita sedang melakukan sebuah presentasi, misalnya dapat memberikan kesan ya saat itu positif dengan berdiri tegak, berbicara dengan lantang dan jelas tentunya intonasinya, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Kemudian kawan-kawan yang kedua, bersikaplah sopan. Nah, di norma kita, kesopanan adalah kunci untuk membuat kesan yang baik pada orang lain sebenarnya teman-teman. Ini sudah kita pahami semua ya.
Jika kita bersikap sopan, orang lain cenderung akan mempersepsikan kita sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Ini kalau kita bergaul dengan mereka hubungannya. Atau mungkin kita lihat kita sendiri ketemu dengan orang yang nggak sopan, ini nggak baik. Jadi seperti itu kan. Kita harus mengucapkan senantiasa mengucapkan terima kasih atau maaf ketika diperlukan. Nah ini juga penting teman-teman. Ini salah satu kata sopan. Kemudian kita selalu menghormati orang lain, contohnya, terlepas dari perbedaan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga teman-teman, menjadi pendengar yang baik. Percaya tidak teman-teman, orang-orang akan lebih menyukai kita jika kita mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Nah, saat kita mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, dengan penuh atensi, insya Allah mereka kan merasa dihargai, merasa mendapat tempat, dan merasa lebih dihormati. Teman-teman, menjadi pendengar yang baik ini adalah salah satu cara, bahkan salah satu cara terbaik untuk mengendalikan persepsi orang lain terhadap diri kita. Saat kita mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian, dengan penuh atensi, kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka katakan dan bahwa kita menghargai pendapat mereka, walaupun itu pendapat yang aneh. Ini dapat membantu kita membangun hubungan yang baik, hubungan yang lebih positif, hubungan yang lebih kuat, dengan mereka, dengan orang-orang tersebut yang berbicara tadi, dan menciptakan kesan bahwa kita ini adalah orang yang positif, orang yang benar-benar peduli. Nah, kawan-kawan, untuk menjadi pendengar yang baik, beberapa tips dari saya. Yang pertama, lihatlah mata orang yang berbicara kepada kita. Eye contact. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang mereka omongkan, apa yang mereka katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyela atau jangan sering menyela. Biarkan orang lain menyelesaikan terlebih dahulu apa yang ingin mereka katakan sebelum kita berbicara. Ingat teman-teman, jangan sering menyela atau bahkan jangan menyela sama sekali. Kemudian berikan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka utarakan, dengan apa yang mereka katakan, dan menunjukkan bahwa Anda ingin tahu lebih banyak. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, berikan umpan balik yang positif, feedback positif, biar orang lain tahu bahwa Anda menghargai apa yang mereka katakan. Contoh saja kawan-kawan, ketika ada orang sedang berbicara dengan Anda, entah ngobrol di warung kopi, ngobrol di ruang tamu, pastikan kawan-kawan Anda tidak melakukan hal-hal lain seperti mainkan ponsel, melihat-lihat sekitar, celingak-celinguk sedangkan orang lain berbicara. Fokuslah pada apa yang mereka katakan dan berikan perhatian dengan penuh, sambil senyum, sambil eye contact, betul-betul memperhatikan. Nah, jika Anda tidak mengerti sesuatu yang dikatakan orang tadi, jangan ragu untuk bertanya di sela-sela pembicaraan itu. Pasti ada berhenti sejenak misalnya. Ini akan menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan dia dan bahwa Anda ingin belajar lebih banyak dari dia. Dia merasa dibutuhkan. Nah, jika Anda setuju dengan apa yang dikatakan seseorang, misalnya dia berkata apa, Anda setujui, beritahu mereka, beri feedback. Ini akan menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Tapi dengan yang serius teman-teman, oh gitu ya. Ini tertanda serius kalau ini. Ini serius. Kemudian bersikaplah profesional. Ini di kalangan mungkin perkantoran umum. Persepsi orang lain atau mungkin salesman ya tentang kita, persepsi mereka juga dibentuk oleh penampilan dan perilaku profesional kita.
Jika Anda ingin membuat kesan yang positif, jika ada seorang salesman pengen barang Anda laku misalnya, Anda mesti selalu berpenampilan rapi, berpenampilan profesional, serta sopan. Nah, kawan-kawan, beberapa tips untuk menjadikan diri Anda lebih profesional, terlihat profesional. Yang pertama, berpakaianlah rapi dan sesuai dengan situasi. Ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda benar-benar peduli dengan penampilan Anda dan bahwa Anda serius dengan pekerjaan Anda. Kemudian selanjutnya, kawan-kawan, be on time. Datanglah tepat waktu untuk janji pertemuan dengan siapapun. Ini menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sekali lagi, be on time. Kemudian, kawan-kawan, bersikaplah sopan kepada semua orang, terlepas dari perbedaan antara mereka dengan kita. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati orang lain, apapun perbedaan antara kita. Contoh saja kawan-kawan, jika kita sedang menghadiri misalnya interview, tahulah wawancara kerja misalnya, pastikan Anda berpakaian rapi, sopan, profesional. Ini misalnya, ini akan menunjukkan kawan-kawan kepada pewawancara bahwa Anda serius dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar, dengan pekerjaan tersebut. Kemudian jika kita sedang melakukan presentasi misalnya, pastikan kita datang on time, tepat waktu, dan berpakaian rapi. Wangi tentunya, walaupun rapi, tepat waktu, jadi bau ya sama saja. Ini akan menunjukkan kepada audiens Anda bahwa Anda profesional dan siap. Kemudian jika Anda sedang bekerja dengan rekan kerja Anda, pastikan Anda selalu memberikan kesan sopan di mata mereka. Ini akan membantu Anda membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja Anda. Tentu dampaknya akan cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, atau setidaknya pekerjaan Anda tidak diganggu oleh mereka, tidak direcokin. Dan insya Allah dengan menerapkan tips tadi kawan-kawan, insya Allah kita dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik. Kita insya Allah dapat mengendalikan persepsi orang lain yang positif terhadap kita dan mereduksi persepsi negatif. Tentunya kesan yang positif dalam mata mereka. Ini dapat membantu kita mencapai apa yang kita inginkan, tujuan kita dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan profesional kita, kehidupan pertemanan kita, kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Ini sudah berpengalaman ini. Sedikit tambahan ke teman-teman dari saya, bagaimana cara mengendalikan persepsi orang lain terhadap kita. Bersikaplah jujur teman-teman, dan otentik. Orang-orang dapat merasakan ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, ketika kita menjadi fake. Jika Anda ingin orang lain menyukai Anda, jadilah diri Anda sendiri. Be yourself. Tentunya diri Anda yang terbaik. Kemudian kawan-kawan, fokuslah pada hal-hal positif. Orang-orang yang akan tertarik pada kita jika kita selalu berpikir positif, lalu jauh-jauh negatif. Kemudian sering-seringlah berbagi dengan orang lain. Orang-orang akan lebih menyukai Anda jika Anda mau berbagi tentang diri Anda dan pengalaman Anda misalnya dengan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa Anda membutuhkan mereka. Nah, tips-tips ini kawan-kawan, insya Allah kita dapat menciptakan pesan yang positif tentang diri kita di hadapan orang lain, dan membangun hubungan yang lebih baik, lebih kuat, lebih erat tentunya dengan kawan kita, dengan sahabat kita, dengan circle kita, dimanapun kita berada. Nah, kawan-kawan, persepsi mereka, persepsi orang lain terhadap kita dapat berdampak sangat besar
pada kehidupan kita sebenarnya. Nah, oleh karenanya kawan-kawan, memahami bagaimana persepsi orang lain terbentuk dan bagaimana kita dapat mengendalikannya, ini sangat penting kawan-kawan. Itu sedikit tips sederhana dari saya. Bagaimana jika Anda ingin diterima di circle Anda, jadilah orang baik. Tapi tentunya sekali lagi, jangan terlalu memaksakan diri jika itu tidak biasa Anda lakukan. Jadi sebelum Anda melakukan itu semua, maka berlatihlah step by step, sedikit demi sedikit. Misalnya setiap ketemu orang selalu senyum, selalu menyapa, begitu ya. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua, buat Anda, buat saya, untuk lebih positif menjalani hidup kita. Di sela-sela kesibukan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan Anda rezeki yang limpah, rezeki yang berkah, dan rezeki yang halal serta yang banyak. Semoga keluarga Anda dan siapapun sekeliling Anda selalu diberikan hal-hal yang positif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga yang masih punya utang cepat Allah bantu untuk mengunci utang-utangnya, dan jika Anda merasa video ini sangat penting, silakan share dengan kawan-kawan Anda. Kalau ada yang perlu Anda tambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar, karena ini sangat sederhana sekali, perlu banyak lagi perbaikan di sana sini. Setiap akhir sesi kawan-kawan, selalu saya tekankan kepada diri saya pribadi dan kepada Anda juga, jauhi judi, jauhi riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.